Yo guys, kalau seandainya teman-teman udah dapet bonus akhir tahun dan lagi nyari smartphone buat teman-teman beli di awal tahun 2026 ini, mungkin teman-teman bisa coba ngelirik Oppo Reno 14 series nih guys, yang harganya udah semakin turun dan makin seksi buat teman-teman beli di tahun 2026. Nah, kalau gue cek di marketplace online, teman-teman bisa lihat harga dari Oppo Reno 14 series itu mostly udah turun semua ketimbang sama harga launchingnya. Dimana mulai dari Oppo Reno 14F harganya udah mulai dari 4 jutaan aja, Reno 14 mulai dari 6 jutaan aja, even Reno 14 Pro 5G ini harganya tuh udah tinggal 9 jutaan aja. Nah, ini berarti masing-masing smartphone itu kan harganya udah turun kurang lebih sekitar 2 juta. Dan ini tuh menurut gue bikin Oppo Reno 14 series ini tuh makin seksi nih guys. Buat teman-teman lirik di akhir tahun 2025 ini atau bahkan di awal tahun 2026 nanti. Nah, tapi mungkin di video kali ini pembahasannya bakal lebih mendetail ke Oppo Reno 14 melawan Oppo Reno 14 Pro 5G. Soalnya kalau gue perhatiin dari value to performance yang ditawarkan sama kedua HP ini, menurut gue ini adalah smartphone yang layak banget buat teman-teman pertimbangin nih guys. That's why buat teman-teman yang lagi nyari smartphone baru, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah pembahasan dari Oppo Reno 14 versus Oppo Reno 14 Pro. Dan langsung aja, check this out. Alright, hal pertama yang pengen gue bahas dan gue angkat dari video ini adalah ngomongin soal desainnya dulu nih guys. Dimana kalau kita ngomongin soal desain dari Oppo Reno 14 dan Reno 14 Pro, bisa gue bilang secara desain ini adalah smartphone mid-range yang feelingnya tuh berasa flagship banget. Yap, teman-teman bisa lihat di sini baik Oppo Reno 14 maupun Oppo Reno 14 Pro sama-sama pakai frame aluminium dan bodi kaca di bagian depan dan juga belakangnya. Dan ini kalau kita perhatiin desain dari Oppo Reno 14 ini tuh kayak nggak beda jauh guys sama desain smartphone flagshipnya yaitu Oppo Find X9 series. Nah, secara desainnya pun terutama untuk yang Oppo Reno 14 kalau dibandingin sama Vivo V60, Realme 15 Pro dan juga smartphone mid-range lainnya, ini adalah yang paling premium secara material bodinya. Yang mana di saat brand-brand lain itu tuh masih pada pakai material plastik untuk bagian framenya, tapi Oppo tuh memilih material aluminium nih guys, yang tentu aja bikin feel di tangannya jadi berasa makin premium. Nah, tapi kalau ngomongin soal feel di tangannya, kalau gue disuruh pilih Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro, mungkin di sini gue bakal lebih condong ke Oppo Reno 14 aja. Soalnya jujur aja menurut gue feel di tangannya Oppo Reno 14 ini tuh berasa compact dan mirip banget guys. Kayak teman-teman lagi pakai Oppo Find X8 karena dimensinya tuh menurut gue hampir 11-12. Cuman beda cerita kalau teman-teman ngomongin soal Oppo Reno 14 Pro karena ukurannya yang lebih gede ini tuh feel di tangannya mungkin bakal lebih susah buat diakses dengan satu tangan. Tapi kalau kita udah berlanjut ke bagian depannya ini, menurut gue kayaknya nggak ada yang salah deh. Mau teman-teman pilih Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro. Yes, yang gue suka baik Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro udah hadir dengan bezel yang tipis dan juga simetris. Serta dari spesifikasinya pun juga bisa dibilang 11-12. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang lebih gede atau yang lebih compact. Nah, cuman ngomongin soal spesifikasi layarnya, teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut. Keduanya ini tuh punya spek yang identik, namun yang membedakan adalah ukuran layarnya aja. Dan kalau udah begini, menurut gue sih itu semua balik lagi ke selera kalian masing-masing ya. Lebih pengen layar yang lebih gede atau malah smartphone dengan layar yang lebih compact. Yang jelas di sini kalau kita compare secara head to head, baik Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro sama-sama punya kualitas layar yang tajam, vivid dan juga bright. Dan dipakai nonton ataupun dengerin musik, menurut gue keduanya ini juga sama-sama cakep guys. Berkat stereo speakernya dengan output yang clear dan juga suara yang cukup balance antara speaker atas dan juga speaker bawahnya. Jadinya kalau kita ngomongin soal desain layar sama audionya, teman-teman mau pilih Oppo Reno 14 atau Reno 14 Pro, nggak bakal ada yang salah dan nggak bakal kecewa. Soalnya di ketiga aspek ini menurut gua Oppo Reno 14 dan Oppo Reno 14 Pro itu tuh udah bagus banget. Dan gue berani kasih skor untuk smartphone ini di 10 dari 10.
Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal performance dan overall experience pakai Oppo Reno 14 dan juga Oppo Reno 14 Pro. Mungkin ya di sektor ini menurut gue adalah sektor yang bakal jadi pertimbangan kalian nih buat pilih Oppo Reno 14 atau malah Oppo Reno 14 Pro. Nah, tapi sebelumnya kita mulai dulu dari Oppo Reno 14 di mana smartphone ini dibekali sama chipset Dimensity 8350 dengan RAM 8 atau 12GB serta storage 256GB. Yang mana ini tuh sedikit berbeda sama Oppo Reno 14 Pro guys, yang dibekali sama Dimensity 8450 dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Secara benchmark, jujur aja menurut gua Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro ini tuh bedanya bener-bener tipis banget. Cuman menurut gua kalau kita lihat dari segi harganya, kayaknya Oppo Reno 14 ini tuh lebih seksi nih guys. Buat teman-teman lirik di akhir 2025 atau di awal 2026 ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanya ke gua mana yang lebih worth it untuk penggunaan daily use antara Reno 14 sama Reno 14 Pro, mungkin gua bakal pilih Oppo Reno 14 buat gua rekomendasiin. Soalnya ya balik lagi di sini dengan color OS 15 yang sama dan spesifikasi yang nggak beda jauh, menurut gua Oppo Reno 14 tuh bisa menawarkan performa yang sama kencengnya guys sama Oppo Reno 14 Pro. Oke, tentunya di sini gua pakai untuk kebutuhan sehari-hari kayak sosmedan atau bahkan ngedit video sekalipun, menurut gua Oppo Reno 14 ini tuh masih ngasih performa yang mirip-mirip kayak Oppo Reno 14 Pro. Yang mana dengan perbedaan harga hampir 3 jutaan, menurut gua Oppo Reno 14 itu somehow lebih seksi guys buat teman-teman lirik timbang sama Oppo Reno 14 Pro. Cuman ya bakal beda cerita kalau teman-teman udah coba buat geber game berat kayak Genshin Impact. Di sini bakal berasa kalau Oppo Reno 14 Pro tuh lebih superior timbang Oppo Reno 14. Dimana gue tuh udah cobain sendiri kedua smartphone ini buat main Genshin Impact di highest 60 fps ya guys. Dan secara pendekatan performanya, kedua smartphone ini tuh menurut gue kelihatan cukup berbeda. Nah, kedua smartphone ini memang pada awalnya dengan grafik highest 60 fps sama-sama bisa ngasilin frame rate yang kurang lebih mirip yaitu di 57-60 fps. Cuman kalau kita udah main sekitar 15-30 menitan, di sini bakal baru berasa guys kalau Oppo Reno 14 punya performa yang lebih ditahan ketimbang sama Oppo Reno 14 Pro. Yes, di sini dengan suhu yang kurang lebih mirip di 37-40 derajat, di sini Oppo Reno 14 udah mengalami throttling ke sekitar 45-55 fps. Yang mana ini tuh nggak gua temuin di Oppo Reno 14 Pro 5G guys, yang masih tetap ngegas dengan frame rate di angka 55-60 fps. Dari segi fitur gaming pun keduanya juga mirip-mirip aja, hampir gak ada beda sama sekali. Jadinya kalau untuk performa gaming di sini Oppo Reno 14 Pro lebih unggul ketimbang Oppo Reno 14, meskipun dari segi harganya Oppo Reno 14 tuh jauh lebih seksi. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal baterai dan juga charging dari Oppo Reno 14 dan juga Oppo Reno 14 Pro 5G. Di sini pada awalnya gue mengira ukuran baterai dari Oppo Reno 14 Pro itu lebih gede jauh timbang Oppo Reno 14 ya. Cuman ternyata bedanya tuh sedikit aja. Oppo Reno 14 punya baterai 6000 mAh, sedangkan Reno 14 Pro punya baterai 6200 mAh. Yang mana dari pengetesan gua baik Oppo Reno 14 ataupun Reno 14 Pro di sini tuh daya tahan baterainya tuh mirip-mirip ya guys. Kedua HP ini sama-sama bisa bertahan up to 2 hari dengan SOT di angka 8-9 jam. Which is sebenarnya di aspek ini gue tuh punya ekspektasi yang cukup lebih dari Oppo Reno 14 Pro nih guys. Terus dari segi kecepatan chargingnya baik Reno 14 ataupun Reno 14 Pro sama-sama support 80 watt SuperVOOC yang kecepatan chargingnya tuh mirip-mirip. Cuman di sini membedakan Oppo Reno 14 Pro udah mendukung kemampuan 50 watt wireless charging nih guys. Sedangkan kemampuan wireless charging ini tuh belum ditemuin di Oppo Reno 14 regular. Tapi yang jelas kedua smartphone ini sama-sama udah didukung sama fitur bypass charging. Tapi ya balik lagi kalau seandainya gue disuruh milih dengan rentang harga yang cuma beda 3 jutaan aja, kayaknya Oppo Reno 14 tuh lebih menarik guys ketimbang sama Oppo Reno 14 Pro. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman beli, yaitu adalah sektor kamera dari Oppo Reno 14 dan juga Oppo Reno 14 Pro.
Di sektor ini perbedaannya menurut gue baru mulai kelihatan ya. Teman-teman bisa langsung aja lihat spesifikasi keduanya di layar berikut. Perbedaan yang jelas di sini tuh kelihatan dari kamera ultrawide-nya Oppo Reno 14 Pro 5G nih guys, yang punya resolusi lebih tinggi timbang sama Oppo Reno 14 yang cuman 8 megapiksel aja. Tapi kalau untuk kamera utamanya ini tuh sama-sama 50 megapiksel dan punya kamera tele yang sama juga 50 megapiksel dengan focal length 80 mm. Begitu juga kalau kita ngomongin soal kamera depannya, baik Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro, keduanya ini tuh sama-sama punya kamera depan 50 megapiksel. Nah, untuk hasil fotonya, teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut. Ini adalah perbandingan antara Oppo Reno 14 sama Oppo Reno 14 Pro 5G. Mungkin sekilas kalau teman-teman lihat di sini kayaknya perbedaannya tuh hampir nggak ada ya guys. Teman-teman bisa lihat dari segi warnanya, detail, dan juga yang lain-lainnya. Ini tuh mirip-mirip aja di kamera utamanya Oppo Reno 14 Pro 5G ataupun Oppo Reno 14. Cuman perbedaan tuh baru bakal terlihat kalau teman-teman udah ngejepret pakai kamera ultrawide-nya. Di sini kelihatan jelas kalau Oppo Reno 14 Pro 5G itu lebih tajam ketimbang sama hasil foto kamera ultrawide yang dijepret dari Oppo Reno 14. Kayak contohnya di foto ini, kalau seandainya gua crop di kamera ultrawide-nya, bakal kelihatan jelas kalau Oppo Reno 14 Pro punya hasil foto yang lebih tajam ketimbang sama Oppo Reno 14. Tapi sisanya untuk kamera utama ataupun kamera telefoto, kalau nggak diperhatiin jelas, ini tuh perbedaannya tuh hampir nggak ada sama sekali guys. Buat foto objek kayak bunga, benda, atau yang lain-lainnya, ini juga sama-sama aja, nggak ada beda sama sekali. Cuman di sini untuk perbedaannya bakal baru mulai kelihatan kalau seandainya kita udah ngejepret objek orang nih guys. Di sini bakal kelihatan kalau Oppo Reno 14 Pro itu lebih tajam ketimbang sama hasil fotonya Oppo Reno 14 regular. Yes, jadi di sini gue udah jepret beberapa sampel foto orang. Di sini memang dari segi warna, skin tone, dan juga yang lain-lainnya, ini tuh bisa dibilang hampir 11-12. Cuman di sini kalau kita ngomongin soal detail yang di pixel peep, baru mulai kelihatan nih guys. Perbedaan kalau Oppo Reno 14 Pro punya hasil yang lebih tajam ketimbang Oppo Reno 14 regular. Di beberapa foto ini teman-teman mungkin juga bisa lihat perbedaan detailnya. Kelihatan jelas kalau Oppo Reno 14 punya detail yang lebih soft ketimbang sama Oppo Reno 14 Pro. Jadinya kalau untuk urusan foto orang sih menurut gua Oppo Reno 14 Pro lebih superior ya ketimbang sama Oppo Reno 14 regular. Nah, terus masuk ke skenario berikutnya, yaitu di kondisi low light, menurut gue baik Oppo Reno 14 ataupun Reno 14 Pro, keduanya ini tuh sama-sama bagus dan gak ada komplain sama sekali. Which is, teman-teman mungkin bisa lihat sampel fotonya ya, dari segi detailnya, exposure, highlight, ini tuh semuanya kelihatan balance dan fine-fine aja guys. Lagi-lagi, game changernya baru bakal kelihatan kalau kita udah ngejepret pakai kamera ultrawide. Di sini kelihatan jelas Oppo Reno 14 udah struggle kalau masuk ke kondisi low light. Yang mana ini tuh menurut gue jadi keunggulan buat Oppo Reno 14 Pro guys. Dengan sensor kamera ultrawide yang lebih besar, hasilnya tuh jadi lebih tajam dan juga jadi lebih kepake. Untuk kamera telefotonya pun di sini gue juga lumayan notice kalau Oppo Reno 14 Pro juga punya tone yang lebih terang ketimbang sama Oppo Reno 14. Tapi ini tuh perbedaannya ya cukup minor lah, nggak kayak kamera ultrawide-nya yang jelas kelihatan jomplang banget. Terus di skenario berikutnya untuk foto orang di kondisi low light, menurut gue juga Oppo Reno 14 Pro lebih superior dengan detail yang lebih tajam ketimbang sama Oppo Reno 14. Yang mana skenario ini tuh kurang lebih mirip kayak lagi foto di kondisi daylight ya guys. Kalau kita pixel peep, Oppo Reno 14 Pro 5G tuh punya hasil yang lebih detail ketimbang sama Oppo Reno 14 yang hasilnya tuh bisa dibilang cenderung lebih soft. Jadinya untuk urusan foto-foto di sini jelas aja keunggulan bakal gua kasih untuk Oppo Reno 14 Pro 5G. Begitu juga kalau kita ngomongin soal kemampuan videografinya. Meskipun kedua smartphone ini sama-sama bisa nge-record di 4K 60fps, tapi di sini teman-teman bisa lihat kalau Oppo Reno 14 Pro punya stabilisasi yang lebih baik dan juga lebih minim jitter.
Yang gue suka juga di resolusi 4K 60fps, cuman Oppo Reno 14 Pro aja yang bisa switch lensa dari kamera ultrawide sampai kamera telefoto. Yang mana kalau Oppo Reno 14 itu tuh cuma bisa mentok dari kamera utama ke telefotonya aja guys, kalau kita pakai resolusi 4K 60fps. Oke, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Oppo Reno 14 dan juga Oppo Reno 14 Pro 5G. Nah, ini gue lagi record di resolusi paling mentoknya, yaitu di 4K 60fps. Dan ya, gue lagi sambil compare head to head, dua-duanya gue pegang. Dan menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya? Kira-kira bagusan Oppo Reno 14 atau yang versi Pro? Harusnya sih bagusan yang versi Pro-nya ya, tapi nanti kita lihat aja hasil gimana. Dan kira-kira gimana nih untuk recording audionya? Kira-kira hasilnya cakep apa kagak? Teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, jadi tadi adalah sampel foto dan juga video dari Oppo Reno 14 Pro dan Oppo Reno 14 5G. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke aspek yang terakhir ya, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya nih. Kira-kira mana yang lebih worth it di antara kedua smartphone yang ada di tangan gua sekarang. Nah, jadi kita mulai dulu dari Oppo Reno 14 untuk harganya sendiri. Mungkin kalau teman-teman lagi scrolling marketplace online, teman-teman bakal nemuin banyak Oppo Reno 14 dengan harga mulai dari 6 jutaan aja. Sedangkan kalau untuk yang versi Pro-nya, kalau teman-teman cek, itu tuh masih di 9 jutaan guys. Which is perbedaan gap-nya tuh kurang lebih ada di angka 3 juta rupiah. Nah, tentu dengan perbedaan harga yang cukup signifikan, harusnya teman-teman udah bisa nerka gue bakal rekomendasiin Oppo Reno 14 buat teman-teman beli. Soalnya menurut gue dari segi fitur-fitur, aspek, dan juga performance, menurut gue Oppo Reno 14 itu menawarkan hampir semua hal yang udah ada di Oppo Reno 14 Pro 5G nih guys. Mulai dari segi desain, performa, OS, dan juga AI-nya, menurut gue baik Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro ini tuh bisa dibilang hampir ada di level yang sama. Soalnya bahkan sampai kemampuan IP ratingnya pun ini juga sama guys, sama-sama pakai IP68 dan juga IP69. Gak lupa juga fitur-fitur esensial lainnya kayak IR Blaster, NFC, dan juga beberapa fitur lainnya ini juga udah tersedia baik di Oppo Reno 14 ataupun Oppo Reno 14 Pro 5G. Jadinya ya kalau untuk kesimpulan dari gue sih, nampaknya Oppo Reno 14 ini lebih bisa diterima di masyarakat Indonesia ya guys. Karena harganya lebih murah, tapi perbedaan spesifikasinya itu nggak terlalu jauh sama Oppo Reno 14 Pro. Cuman yang jelas untuk link pembeliannya, dan kalau teman-teman pengen check out, langsung aja bisa cek tag produk yang ada di bawah sini. Jadinya ya palingan segitu dulu aja guys untuk komparasi antara Oppo Reno 14 lawan Oppo Reno 14 Pro di akhir 2025 menuju 2026. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan palingan segitu dulu aja. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.